Sebenarnya apa aja yang harus kita lakukan atau kita siapkan agar selalu ready gitu menghadapi penyakit-penyakit kayak gini. Kan nggak ada yang mau kena juga sebenarnya kan. Bahwa sebaik apapun kita menjaga pola hidup kita, jaga imunitas, vitalitas kita, resiko penyakit tuh bisa aja datang kapan aja. Resiko tetap ada ya. Betul. Kalau kita sampai terkena penyakit kritis, Mas Gilang, itu biayanya tuh nggak murah. Menguras tabungan kita, harus jual aset-aset kita. Banyak yang nggak mau disembuhkan loh, Mas. Nggak mau. Banyak yang bilang, udah saya nggak mau melalui pengobatan ini. Karena mahal. Halo Bala Duit, kembali lagi bersama saya Gilang Baskara di program Duit, program edukasi seputar proteksi, keuangan, dan investasi. Tepuk tangan. Oke Bala Duit, ini nih topik kali ini nih cukup penting nih, karena ini membahas soal gimana di zaman sekarang nih anak-anak muda nih udah mulai kena penyakit-penyakit yang cukup kritis atau yang kita mikirnya tuh itulah penyakit orang tua gitu. Tapi menurut riset yang saya dapat nih di tahun 2018, umur 15 sampai 24 tahun juga sudah berpotensi kena penyakit seperti kanker, stroke, diabetes hingga hipertensi. Sebenarnya ini mengerikan sekali ya. Ini penyakit-penyakit kritis yang saya mau bahas hari ini maksudnya ya. Bukan penyakit-penyakit kritis seperti kalau orang utang susah ditagih. Nah itu juga kritis sebenarnya sih. Cuma itu nggak bisa susah itu lebih susah dicegahnya kayaknya ya. Emang lebih baik nggak usah dipinjemin teman-teman kayak gitu. Ini penyakit yang lebih mengancam jiwa kita juga nih. Sangat mengancam jiwa kita karena kita mikirnya dulu kan, ini mah orang tua nanti aja gitu. Nah ini karena udah semakin muda nih menyerangnya penyakit-penyakit ini, kita sebagai orang-orang yang masih muda juga harus mengetahui bagaimana untuk mencegahnya gitu. Gimana kalau kita biar nggak kena, atau kalaupun amit-amit kena, gimana kita untuk biar nggak udah penyakitnya udah kritis terus kitanya juga nggak kesusahan gitu. Nah untuk di episode kali ini di Duit, kami sudah kedatangan Pak Reza Karyanto, Head of Product Proposition Manulife. Tepuk tangan untuk Pak Reza. Halo Pak Reza. Halo Mas Gilang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya soal penyakit-penyakit kritis ini ya Pak ya. Boleh. Tapi sebelumnya Bala Duit yang sudah menonton nih, yang sedang menonton berarti kan sudah ada di channelnya Manulife Indonesia ya. Jangan lupa, jangan hanya sekedar ditonton, tapi di like juga, di subscribe juga, di share juga sebanyak-banyaknya. Oke, Pak Reza. Yes. Mari kita mulai. Ini kan tadi yang saya bahasin soal kesehatan penyakit kritis. Belum lagi di luar penyakit kritis yang sudah ada ya. Kayak pandemi kemarin juga kan nggak diduga muncul ada pandemi kayak gitu di zaman sekarang, dan bisa jadi kritis juga kemarin. Betul. Nah sebenarnya apa aja yang harus kita lakukan atau kita siapkan agar kita tuh selalu ready gitu menghadapi penyakit-penyakit kayak gini. Kan nggak ada yang mau kena juga sebenarnya kan. Cuma gimana biar siapnya ngadepin kayak gini Pak. Oke. Ya benar sekali Mas Gilang. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita akan pentingnya kesehatan ya pastinya ya. Betul. Tentunya seseorang berusaha sekarang memiliki pola hidup yang lebih sehat. Itu udah pasti. Tapi tentunya untuk mengantisipasi ketika risiko itu terjadi, jawabannya kita harus punya asuransi kesehatan. Itu aja sih. Dan itu penting. Kenapa? Seperti yang Mas tadi sampaikan ya, bahwa penyakit itu bisa datang kapan saja, bisa menyerang siapa saja ya. Kalau hari ini kita bisa ngobrol, kita sehat, besok belum tentu. Bener. Nanti sore aja belum tentu Pak. Betul. Dan kalau bilang resiko itu apakah hanya menyerang usia lanjut? Tidak. Itu bisa menyerang juga tanpa pandang bulu usia, gender, bahkan orang-orang yang mungkin saat ini sudah menjaga pola hidupnya. Nah ini saya mau cerita dikit baru aja soalnya. Saya dan keluarga saya itu salah seorang yang boleh dibilang tuh menjaga pola hidup banget. Kita jaga atur pola makan kita. Kita juga minum vitamin dengan rutin, olahraga rutin, dan memang hasilnya kelihatan. Saya dan keluarga tuh jarang sakit. Oke. Bahkan sampai sekarang tuh masih aman lah dari COVID ya. Nah, tapi nggak disangka tuh bulan lalu saya tuh harus nemenin salah satu anggota keluarga saya tuh untuk rawat inap di rumah sakit. Kurang lebih 4 hari kita di rumah sakit. Itu bukan karena COVID ternyata, karena demam berdarah. Dan saya cukup kaget karena biaya yang harus saya keluarkan di situ adalah hampir 30 juta
Untuk 4 hari 4 itu. hari itu saja karena Oke. demam berdarah. Oke. Gitu. Jadi ya pelajaran di sini sih yang saya juga mungkin saya pengen share adalah pertama ya tadi bahwa sebaik apapun kita menjaga pola hidup kita, menjaga imunitas, vitalitas kita, resiko penyakit tuh bisa aja datang kapan aja. Resiko tetap ada ya. Betul. Nah yang kedua, kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, nah itu siap-siap kita harus keluarin uang kaget lah intinya gitu ya. Iya. Ya dan yang menarik awalnya karena saya tanya juga kenapa bisa sama hal itu gitu. Iya. Ya karena memang namanya inflasi biaya kesehatan di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di Asia, Mas. Jadi datanya itu Indonesia itu salah satu yang tertinggi sekitar 12% setiap tahun. Oh, inflasi biaya kesehatannya aja tuh. Betul. Di Oh, atas gitu. inflasi umum yang saat ini kita ketahui ya. Iya. Betul. Makanya nggak heran kalau ya kita harus keluar nombok tuh kalau kita nggak punya asuransi kesehatan. Iya, jadi uang kaget itu bukan hanya kalau yang di acara TV kan uang kaget dikasih uang kita, Pak. Kalau yang acara TV. Tapi kalau ini uang kaget kalau sakit ya. Iya. Karena kita nggak akan pernah tahu, kita nggak bisa merencanakan kapan mau sakit, kapan mau enggak gitu. Iya, Kayak tadi udah jaga pola hidup aja masih bisa tetap kena. Dan yang parah lagi mungkin bisa jadi ya. Iya. Bisa jadi yang kena yang parah. Iya, dan asuransi kesehatan itu memang ada beberapa jenis nih, Mas ya. Nah, ya. Ya, saya mungkin kelompokin 2 ya. Satu adalah asuransi kesehatan yang memberikan penggantian kalau kita masuk rumah sakit. Jadi kalau kita berobat di rumah sakit, mengalami tadi rawat inap, itu kita ada yang menggantikan biayanya. Nah, tapi juga ada satu asuransi yang memberikan santunan jika kita sampai terkena penyakit berat atau yang namanya tadi penyakit kritis tadi. Santunan untuk? Santunan ketika kita terdiagnosa penyakit itu. Oh. Gitu. Nah, yang mana yang penting? Sebenarnya dua-duanya penting. Ya. Iya. Makanya saya pribadi punya asuransi kesehatan maupun asuransi penyakit kritis. Oh, jadi tuh beda tuh Pak ya? Iya. Asuransi penyakit kritis. Ya, ada yang khusus untuk melindungi dari penyakit kritis. Jadi misalnya penyakit kritis kita masuk rumah sakit nih. Itu di cover juga masuk rumah sakitnya? Ya, selama perobatan bisa. Ya. Oh, santunannya? Santunan ini adalah tambahan yang bisa kita dapetin juga. Oh, iya. Berarti itu apa ya? Berupa tambahan ya, yang di luar asuransi kesehatan biasa yang kita tahu gitu. Betul. Apa ininya? Alasannya kenapa kita harus punya yang tambahan ini nih, yang kritis? Menarik pertanyaan. Kenapa kita harus punya asuransi penyakit kritis? Iya, kan mungkin merasa yang asuransi kesehatan udah cukup betul, lah. Betul. Iya. Oke. Mungkin saya sharing dulu sedikit datanya ya. Tadi Mas juga ada kasih data, saya juga kasih data bahwa kalau menurut laporan dari WHO, World Health Organization itu tahun 2021 lalu, di negara berkembang ini salah satu Indonesia, kematian itu 3/4-nya itu disebabkan oleh penyakit tidak menular atau kayak penyakit kritis, Mas. 3/4? Betul. Besar dong ini ya kemungkinannya. Jadi boleh dibilang di Indonesia khususnya ya pembunuh pertama itu penyakit kritis orang-orang itu. Oh, ya. Oke. Nah, makanya ya sangat penting kalau punya asuransi yang bisa meng-cover untuk biaya penyakit kritis. Itu satu ya. Nah, dan tadi mungkin kenapa bisa menyerang usia muda? Saya terus terang juga melihat ini terjadi pada teman-teman saya. Di usia 30-an ada 3 orang teman saya tuh udah mengalami penyakit kritis. Iya, penyakit getah bening, leukemia. Ada yang sembuh, ada yang sudah masih menjalani sampai saat ini pengobatannya. Ada yang harus pulang artinya lebih dulu gitu. Nah, ya saya ngelihat banyak alasan yang mungkin terjadi gitu, tapi resiko tuh seringkali menjadi tanda tanya. Apakah mungkin karena pola hidupnya, tekanan hidupnya, mungkin sekarang kurang tidur, banyak stres, atau mungkin juga penyakit bawaan kita nggak tahu. Keturunan gitu mungkin bisa jadi. Nah, itu jadi alasan kenapa yang pertama saya ngeliat penyakit kritis nih penting ya. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi alasannya. Kalau kita sampai terkena penyakit kritis, Mas Gilang, itu biayanya itu nggak murah. Bahkan kalau bisa saya bilang, biayanya itu bisa menguras tabungan kita. Bahkan mungkin kita harus jual aset-aset kita, mobil, rumah gitu ya. Yang itu udah kita kumpulin bertahun-tahun rasanya gitu ya. Makanya dampak finansialnya itu cukup besar, sangat besar. Sehingga yang saya amati realitanya buat orang-orang yang tiba-tiba terdiagnosa penyakit kritis, banyak yang nggak mau disembuhkan loh, Mas. Nggak mau? Banyak yang bilang udah, saya nggak mau melalui pengobatan ini. Karena mahal. Yang pertama, orang kena penyakit kritis tuh mental udah kena ya. Oh iya benar. Saya harus, misalkan seseorang tuh, saya harus melawan sakit, melakukan penyembuhan. Lama lagi kan. Lama. Yang kedua,
dia ngelihat juga dampaknya kan, keluarga saya masa depannya, keuangannya bisa berantakan kayak gitu ya. Belum lagi ini sembuh atau tidak juga ada resiko juga kayak gitu ya. Jadi seringkali seperti itu orang jadinya kalau nggak punya asuransi kritis seperti itu. Beda kalau orang yang punya asuransi kritis, dia kan bisa oke, kalau seperti ini berarti saya harus gimana? Cari dokter yang paling bagus, rumah sakit terbaik, fokus nih penyembuhannya gimana, pemulihannya gimana. Karena dia udah tenang, ada asuransi yang akan menanggung biaya-biayanya. Jadi itulah kenapa juga secara psikologis kalau punya asuransi kritis itu sangat membantu untuk seseorang itu bisa fokus pada pemulihan. Iya, gitu. Ya di luar dari yang biaya, yang pengobatan segala macam, untuk mental dia mungkin jadi lebih baik ya, untuk pikirannya nggak usah mikirin lagi berarti yang gitu-gitunya. Ketika kita membeli asuransi apapun itu ya, asuransi kesehatan, penyakit kritis atau jiwa, itu kita bukan merencanakan sesuatu yang buruk, bukan. Tapi sebaliknya, kita justru merencanakan sesuatu yang baik untuk keluarga kita di masa depan.